Wahyu pun tidak percaya dengan apa yang diucapkan Hadi kalau si Roni ini telah meninggal dunia. Padahal dia nyata-nyata ngobrol, ternyata dia tidak berada di kosan yang selama ini ditinggalinya. Dia berada di sebuah rumah kosong yang memang berada di tengah sawah. Cerita ini dikisahkan oleh teman kami yang bernama Wahyu. Nah, Wahyu ini ceritanya dulu pernah ngekos di suatu kosan di salah satu kota di provinsi Indonesia atau ibu kota provinsi. Beliau ini, si Wahyu ini dulunya adalah mahasiswa, makanya dia ngekos di sana cukup lama hingga hampir 5 tahunan di sana. Dan kemudian si Wahyu ini pulang ke kampungnya, dan kemudian suatu hari dia ingin kembali ke kota provinsi untuk mengurus ijazahnya atau melegalisir ijazahnya, dan si Wahyu ini mampir di kosan. Nah, pada waktu itulah hal mistis dialami oleh Wahyu. Seperti apa kisah mistisnya? Ikuti terus kisahnya, semoga bisa menghibur kita semua. Pada waktu itu diputuskan oleh Wahyu untuk kembali ke kota yang dulu sudah pernah ditinggalinya begitu cukup lama, dan dia kembali itu memang sudah merasa sangat rindu sekali. Akhirnya Wahyu menghubungi Hadi yang memang masih tinggal di kosan itu, meskipun Hadi ini juga sudah lulus dari kuliahnya, karena Wahyu dan Hadi ini adalah dulunya teman akrab, teman satu kelas, satu lokal, satu angkatan. Dan Hadi ini melanjutkan pekerjaannya di kota itu, dan dia masih tetap ngekos di sana. Akhirnya si Wahyu ini menghubungi si Hadi kalau dia mengabarkan ingin ke kampus untuk melegalisir ijazahnya, dan Hadi pun mengatakan dia menunggu di kosan, dan Wahyu pun berniat untuk menginap di kosan tersebut. Dan tentunya dia juga ingin bertemu dengan sang pemilik kosan atau ibu kosan dan bapak kosan di sana. Jadi hari itu pun tiba, si Wahyu berangkat dari kotanya di kota kabupaten dengan menggunakan kereta api. Berangkatlah Wahyu pagi-pagi dan sampailah di kota provinsi itu sekitar hampir maghrib atau setengah 6 lah ya, seperti itu. Jadi sesampainya di depan kosan ini kan masuk ke gang, dan si Wahyu ini di depan itu bertemu dengan seseorang yang dikenalnya cukup baik. Jadi dia ini bertemu dengan seorang yang bernama Roni, dan dia itu mengobrol panjang lebar, tentunya teman lama yang memang sudah tidak bertemu. Mereka mengobrol, menanyakan kabar, dan kebetulan Roni ini memang orang asli dari kota tersebut. Jadi memang rumah tempat tinggal si Roni ini memang di sana. Dan si Wahyu dengan Roni ini pun terus bercerita, terus mengobrol, bertukar pengalaman, bertukar kabar, dan menanyakan apakah ada lowongan kerja atau sudah bekerja di mana. Semuanya diceritakan, bahkan mereka menceritakan hal-hal yang menarik pada waktu mereka sama-sama masih kuliah dulu. Dan singkat cerita, mereka pun ngobrol sudah hampir setengah jam ya, dan azan maghrib pun yang menghentikan obrolan mereka. Wahyu pun kemudian mohon pamit kepada Roni ini untuk pergi ke kosan dan menemui Hadi, karena Wahyu sudah berjanji dengan Hadi bahwa pada sore ini dia akan datang ke kosan, dan tentunya dia tidak mau Hadi ini menunggunya terlalu lama. Kemudian si Wahyu ini memasuki lorong atau gang di mana tempat kosan itu berada, dan sebelum dia melangkah jauh, dia melihat Hadi ini turun dari ojek, dan dengan spontan tentunya si Wahyu ini memanggil, "Bang, bang." Nah, si Wahyu ini kan memanggil Hadi itu dengan sebutan abang, "Bang, bang." Dan si Wahyu pun sambil berlari sambil mengejar si Hadi ini tadi. Namun si Hadi ini tidak merespon, seperti tidak mendengar apa yang diteriakan atau panggilan dari si Wahyu ini.
Wahyu pun berlari mengejar si Hadi, namun Hadi sudah keburu masuk membuka pintu gerbang kosan dan dia sudah masuk dan menghilang. Mungkin pikir si Wahyu si Hadi tidak mendengarnya atau memang dia sedang terburu-buru atau bagaimana, jadi dia tidak menghiraukannya. Dan kemudian si Wahyu ini pun berpapasan dengan tukang ojek tadi. Sesampainya di kosan, si Wahyu pun masuk ke dalam dan dia tidak berpikir untuk menemui si Hadi. Dia langsung menemui ibu kos dan bapak kos di rumah sebelahnya. Di rumah sebelah kosan itu dia kemudian berkunjung dengan ibu kosan, menanyakan kabar dan akhirnya bercerita memberikan oleh-oleh seperti biasanya orang yang sudah lama tidak bertemu. Tentunya hal tersebut adalah hal yang lumrah. Akhirnya Wahyu pun mengobrol dengan ibu kosnya itu cukup lama, hingga hampir 1 jam lebih, hingga hampir 1,5 jam kira-kira seperti itu. Kemudian si Wahyu pun berpamitan dan memohon izin untuk menginap di kamarnya si Hadi itu. Kemudian Wahyu pun masuk ke dalam kosan dan bertemu dengan Hadi yang baru selesai mandi. Kemudian si Wahyu pun mengatakan kepada si Hadi tadi mengapa dia dipanggil tidak mendengar atau tidak menyahut, hanya berpaling begitu saja, berlalu begitu saja. Dan Hadi pun merasa aneh karena dia tidak pernah merasa keluar rumah selama seharian penuh, karena hari ini adalah hari off bagi pekerjaannya atau lagi sedang libur. Jadi dia memang menghabiskan waktunya itu di dalam rumah, dia tidak pergi kemanapun. Namun si Wahyu tetap ngengkel bahwa dia ini memang benar-benar melihat si Hadi keluar turun dari sepeda motor ojek dan masuk ke dalam kosan. Namun Hadi masih tetap kekeh dengan pendiriannya bahwa dia tidak keluar kamar sedikit pun. Dan si Wahyu pun masih kekeh mengatakan bahwa dia tadi turun dari ojek itu menggunakan pakaian yang sedang dipakainya saat ini. Bajunya sama, terus celananya sama, dan semuanya sama tanpa ada yang berbeda sedikit pun. Dan Hadi pun lebih aneh lagi dan mengatakan bahwa baju yang dipakainya ini baru saja dipakainya saat ini juga waktu dia selesai mandi. Dari tadi pagi dia tidak memakai baju yang dikatakan atau yang dipakainya saat ini. Dan keduanya pun terheran-heran, lalu siapa yang dilihat oleh Wahyu tadi, yang dipanggil oleh Wahyu tadi, yang memang menyerupai dengan wajah si Hadi atau dengan bentuk badan si Hadi tadi, dengan wujud si Hadi. Lalu mereka pun berpikir mungkin itu adalah silap matanya dari si Wahyu, karena memang waktu itu memang sudah azan maghrib atau surup kalau kita menyebutnya, atau senja. Mungkin makhluk-makhluk penunggu atau penghuni dari kosan ini memang menampakkan dirinya atau mewujudkan wujudnya seperti Hadi, dan mereka pun sudah menganggap hal itu adalah hal lalu saja dan tidak memikirkannya kembali. Kemudian si Wahyu pun mandi dan membersihkan diri, kemudian sholat dan hal lain sebagainya, makan malam dan seterusnya. Kemudian mereka pun tidur sambil bercerita, sambil bertukar pengalaman apa yang terjadi selama ini, kerja di mana dan lain sebagainya. Mereka pun bercerita. Lalu si Wahyu pun bercerita bahwa tadi sebelum dia masuk ke dalam kosan, sesampainya dia di kota itu, turun dari bis, kemudian dia langsung bertemu dengan Roni. Ternyata Roni sekarang sudah menjadi orang yang sukses, pekerjaannya lumayan bagus dan memang dia mendapatkan posisi yang bagus. Betapa terkejutnya si Hadi ketika si Wahyu ini menceritakan bahwa Wahyu bertemu dengan Roni, sedangkan Roni itu sudah 3 bulan yang lalu meninggal dunia. Hadi cukup terkejut dengan apa yang diucapkan, apa yang diceritakan oleh Wahyu. Wahyu pun tidak percaya dengan apa yang diucapkan Hadi kalau si Roni ini telah meninggal dunia, padahal dia nyata-nyata ngobrol dan memang
berbicara panjang lebar, dan orang-orang yang berlalu lalang di sana juga tidak menghiraukan apa yang sudah dikerjakan. Atau ketika mereka ini ngobrol berdua, orang-orang lewat begitu saja dan tidak mengatakan bahwa si Wahyu ini ngobrol sendiri atau bagaimana kayak gitu kan. Tapi orang-orang ini hanya lalu lalang dan tidak menghiraukan dari si Wahyu kalau memang si Roni ini adalah orang yang sudah meninggal dunia. Dan mereka pun tercengang berdua, apakah ini pertanda selamat datang kepada Wahyu yang memang sudah selama ini tidak datang ke kosannya atau apapun. Dan kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh Wahyu ini memang membuat mereka sedikit merinding dan bergidik bulu kuduknya. Memang si Roni ini meninggal dalam keadaan tidak wajar. Pada waktu itu Roni meninggal dunia dalam keadaan bunuh diri atau gantung diri. Jadi memang sudah banyak orang-orang yang ditemui oleh si arwahnya Roni ini, dan mereka pun sama seperti si Wahyu bahwa Roni ini sering mengajak ngobrol orang-orang yang ada yang memang belum tahu kalau Roni ini sudah meninggal dunia. Dan si Wahyu ini memang orang yang kesekian kalinya atau bisa dikatakan sudah lebih dari 3 orang yang menceritakan bahwa dia ini bertemu dengan Roni, menceritakan bahwa Roni ini adalah sesosok yang memang sudah sukses. Jadi memang pada waktu itu si Roni ini memang meninggalnya karena depresi, karena memang dia tidak memiliki pekerjaan, dia terjerat oleh obat-obatan terlarang sehingga dia ini mengakhiri hidupnya karena terlilit hutang. Ditambah lagi dia suka bermain judi online. Dan tentunya si Roni ini depresi karena terlilit hutang, ditagih oleh orang banyak, dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Dan akhirnya arwah si Roni ini menghantui atau menemui orang-orang dan menceritakan bahwa dia ini sudah sukses, sudah memiliki pekerjaan yang bagus, dan memang hidupnya sekarang sudah terjamin seperti itu. Akhirnya si Wahyu dan Hadi pun berbincang semakin larut mereka terus berbicara, ngobrol saking asiknya, dan mungkin juga keheranan atas apa yang sudah dialami oleh Wahyu tadi. Namun itu sudah dianggap angin lalu, mungkin itu adalah memang hari ini memang sedang sialnya si Wahyu. Kemudian mereka pun tidur bersama-sama di dalam kamarnya si Hadi. Namun belum lama si Wahyu tertidur, ternyata terdengar suara gemercik air yang terdengar dari dalam kamar mandi kosan mereka. Dan si Hadi pun tertidur pulas. Kemudian si Wahyu mendengarnya dengan begitu cukup keras, dan dia melihat bahwa lampu kamar mandi itu tidak menyala. Lampu kamar mandi itu dalam keadaan gelap, dan dia pun penasaran ada siapa di dalam kamar mandi. Kemudian dia pun penasaran, dia bangun dari tidur dan dia pun mengetuk pintu, ada siapa di dalam kamar mandi. Setelah pintu itu diketuk dan bertanya siapa gerangan yang ada di kamar mandi, dari dalam kamar mandi itu menjawab. Dan jawaban itu adalah suara si Hadi. Katanya kalau dia ini sedang buang air besar. Tentu betapa terkejutnya si Wahyu mendengar jawaban dari dalam. Sedangkan si Hadi tadi masih tertidur di sampingnya. Dan kemudian si Wahyu pun berkata lagi, bertanya lagi, cepat, aku juga mau buang air besar. Namun pada yang kedua ini tidak ada jawaban yang ada atau yang terdengar dari dalam kamar mandi. Kemudian si Wahyu pun kembali ke kamarnya dan melihat Hadi sudah tidak ada di dalam kamar tidurnya, atau Hadi sudah pergi dari kamar tidurnya. Si Wahyu pun mulai merinding dan mencari-cari di mana si Hadi berada. Kemudian si Wahyu mencari keluar kosan, dan ternyata Hadi sedang mengobrol di luar bersama teman-temannya. Memang kosan ini
kosan yang cukup ramai ketika malam hari itu di luar kosan atau di gang di depan kosan itu memang selalu ramai orang hingga larut malam. Dan ternyata Hadi sedang ngobrol di sana. Kemudian si Wahyu pun tercengang. Lalu siapa yang tidur dan siapa yang berada di kamar mandi. Kemudian si Wahyu pun memanggil si Hadi dan menceritakan apa yang terjadi. Dan si Hadi pun sedikit terkejut karena selama ini di kosannya aman-aman saja, tidak pernah ada terjadi hal-hal yang bisa dikatakan hal mistis seperti ini. Atau mungkin saat ini si Wahyu ini hatinya sedang dalam keadaan kotor atau dalam keadaan bingung. Setelah ditanya apakah dia masih sedang ada masalah atau apa, mungkin hatinya sedang kacau atau sedang bimbang dan ditanyakan kepada Wahyu. Wahyu pun menceritakan bahwa dirinya tidak ada masalah apa-apa, atau mungkin memang hari ini adalah hari sialnya si Wahyu sehingga dia diganggu oleh makhluk-makhluk yang memang bisa dikatakan makhluk-makhluk astral seperti itu. Kemudian mereka pun tidur kembali, dan untuk kali ini Hadi memang benar-benar tidur, dia tidak kembali lagi ke depan untuk mengobrol. Memang waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam dan sudah cukup larut sehingga orang-orang yang ngobrol atau main di teras kosan atau di gang kosan itu memang sudah pada bubar dan pada pulang semua. Kemudian mereka pun tertidur dan akhirnya pagi hari pun datang, dan pada waktu itu si Wahyu ketika bangun tidak mendapati Hadi di dalam kamarnya. Lagi-lagi Hadi sudah keluar dari kamarnya. Kemudian dia melihat ke kamar mandi apakah Hadi ada di situ atau tidak. Kemudian si Wahyu pun mencari di kamar mandi, mencari ke dapur, mencari ke depan. Semuanya sudah tidak ada di sana. Dan ketika saat itu si Wahyu ini terkejut dengan telepon yang berdering. Dia dikejutkan oleh telepon dia yang berdering keras. Kemudian dilihatnya bahwa yang menelepon itu si Hadi. Dan si Wahyu pun dengan cepat mengangkat telepon dari si Hadi tersebut dan mengatakan, "Kamu kemana?" katanya seperti itu. "Kenapa dari tadi kamu menghilang dan kamu tidak kembali lagi? Apa kamu sudah berangkat kerja atau kemana? Kenapa kamu tidak bilang dengan saya?" kata si Wahyu itu. Si Hadi di seberang telepon pun terheran-heran mengapa si Wahyu bertanya seperti itu. Akhirnya si Hadi pun menjelaskan, "Aku dari kemarin menunggumu di kosan, kenapa kamu tidak datang-datang?" Betapa terkejutnya si Wahyu dengan pernyataan si Hadi. Bukankah ini di kosan yang dulu, yang di tempat yang ditinggali oleh mereka berdua? Dan si Hadi pun mendengar dari cerita si Wahyu bahwa dia sudah sampai di kosan. Betapa terkejutnya bahwa si Wahyu ini memang tidak datang dari kemarin. Memang ditunggu-tunggu apakah si Wahyu ini terjadi apa-apa sehingga dia membuat khawatir, dan berkali-kali dia nelepon, dia tidak ada jawaban atau handphonenya itu tidak aktif, tidak bisa dihubungi. Dan tentunya si Wahyu betapa terkejutnya ketika dia keluar kosan. Ternyata dia tidak berada di kosan yang selama ini ditinggalinya. Dia berada di sebuah rumah kosong yang memang berada di tengah sawah. Nah, kemudian dia pun kembali menelpon si Hadi dan mengatakan bahwa dia berada di tempat. Kemudian dia Sherlock dan menunjukkan lokasi hingga akhirnya si Hadi pun menjemput si Wahyu. Dan mereka pun akhirnya sampai di kosan yang sebenarnya.